Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul bisa sakit dan mati. Bisa sakit dan mati. Siapa yang bisa sakit dan mati? Ya, ini pertanyaan penting. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya buat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Saya juga mengucap terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti firman Tuhan melalui video yang saya sampaikan ini. Kalau saudara diberkati, siapapun saudara langsung bagikan kepada yang lain. Itu namanya finger ministry. Saya percaya mereka pasti diberkati, karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Bisa sakit dan mati. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Langsung kemudian ayat 20. Dikatakan begini, ayat 14 2 Raja-Raja 13. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Ayat 20 langsung. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikubur. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Nah, saudara sekalian, ternyata yang sakit dan mati adalah Elisa. Elisa ini adalah anak didik, anak rohani dari Elia. Yang Elia itu mentornya. Ketika Elia diangkat dengan kereta berapi, bukan kereta api, kereta berapi, Elisa pernah ngomong, ya, sama apa yang dikatakan oleh Raja Yoas. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Itu persis saudara, kata-kata yang sama yang pernah diucapkan Elisa diucapkan oleh Raja Yoas di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Kemudian diucapkan oleh Yoas di ayat 14 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Elisa itu seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat yang dia lakukan, tentunya yang melakukan adalah Tuhan melalui Elisa, itu 2 kali lipat lebih banyak daripada Elia, mentornya. Lalu Elia melakukan 16 kali mujizat, itu dicatat di Alkitab. Elisa 32 kali. Jadi luar biasa pelayanannya, ya, saudara-saudara sekalian. Tapi Elisa itu dipanggil pulang, meninggal, itu sakit dan mati, saudara. Beda sama Elia. Elia tidak mengalami kematian, melainkan diangkat hidup-hidup, dijemput dengan kereta berapi. Kalau saudara pelajari tentang kematian yang disebabkan oleh sakit, Perjanjian Baru juga beberapa mengisahkan, misalnya Lazarus di Yohanes pasal 11 ayat 3. Di situ dikatakan begini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ya. Kedua perempuan itu, ini Marta dan Maria, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan setelah itu ada informasi yang 4 hari kemudian dikubur, saudara, karena sudah meninggal. Kalau saudara baca di pasal yang sama, pasal 11 Yohanes ayat 17-nya, maka ketika Yesus tiba di rumah Lazarus, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi saudara-saudara sekalian, baik di PL maupun di PB, orang bisa sakit kemudian meninggal. Memang tidak dijelaskan Elisa itu meninggal umur berapa. Yang menjadi catatan sejarah, Elisa itu melayani sudah 60 tahun. Jadi kalau dia dipanggil sebagai nabi umur 30-an, mungkin sudah lanjut usia, kemudian sakit-sakitan. Jadi seorang nabi pun bisa sakit dan berakhirnya mati, saudara. Ya. Bahkan fakta hasil survei mengatakan 95% orang mati itu karena sakit. 95% itu mati karena sakit. Itu menurut penelitian. Dan 5% itu mati karena usia sudah lanjut, saudara. Ya. Saya pernah mendampingi orang yang sudah tua, sakit. Dokter sampai bilang begini. Akhirnya dokter bilang begini. Secara medis kami sudah berusaha, tetapi memang ada masanya organ tubuh itu tidak lagi bisa diperbaiki atau tidak bisa lagi recover, dia akan berhenti, ya, terutama jantung, ginjal, hati, saudara, ya. Nah, jadi saudara sekalian, Elisa mati sakit, ya, tua, sebagaimana sebagian besar orang 95% mengalami. Ya, memang berbeda dengan Elia tadi saya katakan, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita tidak bisa membanggakan pelayanan kita. Kalau kita lihat kan, Elisa 2 kali lipat, sedangkan Elia tidak sebanyak Elisa, padahal dia mentornya. Tetapi Elia tidak mengalami kematian, dia diangkat. Elisa yang melakukan mujizat begitu banyak, mati karena sakit. Ya.
Jadi jangan pernah membanggakan diri dalam apapun, termasuk pelayanan. Kalau kita bisa melayan, itu kasih karunia, itu pekerjaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, pelajaran, jangan membanggakan apapun, termasuk pelayanan. Ya, jika kita bisa melayani, itu kasih karunia. Layani Tuhan sebaik mungkin. Nah, cara Allah memanggil itu tidak penting apakah seperti Elia secara spektakuler. Hingga saat ini belum ada lagi yang diangkat hidup-hidup selain Elia, Henok, dan juga kemungkinan Musa. Ya. Jadi saudara sekalian, cara Allah memanggil, ya memang 95% orang mati itu karena sakit. Baru-baru ini ada seorang dokter di rumah sakit mendapati ya, mertua yang dia kasihi, ini mertua saudara. Jadi mertuanya itu dibawa ke rumah sakit di mana sang dokter itu praktek di rumah sakit tersebut karena sesak nafas, masuk UGD, dan di rumah sakit di tempat mantunya yang dokter itu bekerja, ia dipanggil pulang. Jadi meskipun mantunya dokter, tidak bisa menolong saudara. Ya. Jadi itulah cara Tuhan memanggil. Ayah saya tahun 2010 itu dipanggil pulang ketika dia sakit. Jadi pada waktu itu tidak ada gejala sakit. Siang itu sore, menjelang sore, dia menyapu halaman, tiba-tiba anfal serangan jantung. Saya ditelepon, itu sore hari ya, saya sedang di gereja. Ketika saya sampai rumah sakit, beliau sudah meninggal, saudaranya. Karena menurut dokter, serangan jantung. Jadi saudara sekalian, orang bisa dipanggil, sebagian besar memang karena sakit, mati. Tetapi cara dipanggil, ya, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah mempersiapkan panggilan itu. Apakah kita siap menghadap Tuhan, kapanpun. Nah, untuk itu saudara pastikan, saudara membangun hubungan dengan Tuhan selama hidup di bumi ini. Supaya ketika kita dipanggil pulang, kita mendapatkan Dia di kekekalan. Seperti pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tiada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi kita harus mempersiapkan diri menghadap Tuhan, supaya kapanpun kita dipanggil, dengan cara bagaimanapun, kita sudah siap. Supaya kita diberikan tubuh kemuliaan untuk hidup kekal selama-lamanya. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Ini yang disebut dengan berjaga-jaga yang benar, yaitu mempersiapkan diri hidup di balik kubur. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.